Selamat siang, saya Muhammad Arsyad Fatihat dengan NIM 22011139 dari Prodi Teknik Perminyakan D. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang berjudul Osilasi Pegas. Di sini terdapat 5 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, keempat analisa dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Osilasi pegas atau osilasi harmonik adalah gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan tenaga. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan kembali ke posisi timpangnya. Sini bab 1 pendahuluan. Latar belakang osilasi pegas atau osilasi harmonik adalah gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan tenaga. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimpangnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada melakukan praktikum kali ini yaitu tentang osilasi pegas, yang mana sering tahu kita dapat di lingkungan sekitar banyak sekali contoh-contoh nyata seperti pada pergerakan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan. Sini dapat tujuan: satu, menentukan besar konstanta gaya sistem pegas. Kedua, menentukan besar percepatan gravitasi bumi dengan sistem pegas. Lalu permasalahannya, bagaimana untuk menentukan konstanta pegas pada pegas seri dan paralel. Kedua, bagaimana mempelajari hubungan konstanta pegas pada osilasi pegas. Kedua, dasar teori. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmoni. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, geraknya dari lintasan disebut osilasi. Jika sistem fisik di bawah pengaruh gaya F sama dengan negatif Kx, di mana F adalah gaya pemulih K konstantan gaya dan X simpangan, maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Salah satu sistem fisik yang mengikuti gerak harmonik sederhana adalah pegas benda. Sistem ini dapat dipergunakan untuk menentukan besar percepatan gravitasi bumi di suatu tempat. Bab 3, flowchart. Yang pertama, kita membuka link, lalu selanjutnya klik lab yang ada di simulasi. Selanjutnya, tempatkan penggaris pada titik 0. Selanjutnya, beri rendaman pada pegas dan atur konstanta pegas. Selanjutnya, pilih slow and displacement natural lag. Selanjutnya, atur variasi massa. Lalu, gantungkanlah benda pada pegas lalu tarik tabung ke bawah. Yang terakhir, catat waktu yang diperlukan. Di sini terdapat pengolahan data. Data 1, dampingnya non dengan gravitasi 9,8, spring konstannya 5, masanya dari 80 sampai 100, simpangannya 60, dan banyak gelombangnya 3. Sementara di data 2, perbedaannya cuma di spring konstan yang sebelumnya 5, sekarang menjadi 6. Lalu ini adalah analisa data dari massa dengan periode. Dan ini adalah massa dengan periode kuadrat. Kalau ini dari data 2 dengan massa dan periode. Ini massa dengan periode kuadrat. Lalu di sini ada perhitungan regresi linear skala 5 dan skala 6. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1, pertambahan panjang pegas tergantung pada gaya yang diberikan. Semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Nilai tetapan pegas berbeda-beda dari setiap pegas yang dipengaruhi oleh luas permukaan pegas, gravitasi, suhu, dan diameter pegas. Renggang tidaknya suatu pegas dipengaruhi oleh massa benda, massa beban, atau gaya yang digantungkan atau diberikan. Sarannya, pertama, pada saat melakukan percobaan, diperlukan ketelitian agar hasil diperoleh sesuai keinginan. Kedua, membaca modul terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa lain saat melakukan praktikum.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Selamat siang.